Teman-teman, jadi pada materi bab 22 ini DNS server, autoris dan DNS server, kita akan mempelajari satu konsep authoritative DNS server, ngeklon Debian untuk web server, konfigurasi XAMPP file, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari yang konsep authoritative DNS server. Oke guys, yuk kita ke video selanjutnya. Nah, jadi teman-teman seperti pada video sebelumnya, di sini misalnya klien itu akan mengakses facebook.com. Nah, di sini klien itu tidak langsung terhubung ke facebook.com, teman-teman. Tetapi klien itu akan melakukan atau menanyakan IP dari facebook.com ke local DNS server. Nah, di sini local DNS akan bertanya dulu ke google.com mengenai IP dari facebook.com. Setelah google.com itu memberikan IP atau domainnya ke local DNS server, baru local DNS server itu nantinya setelah google.com itu memberikan IP atau domainnya ke local DNS server, baru local DNS server itu nantinya akan membagikan atau memberikan IP ke klien kita sehingga klien kita itu sudah dapat mengakses facebook.com seperti itu ya teman-teman. Jadi klien itu akan bertanya dulu ke local DNS, lalu local DNS akan bertanya ke google.com, baru nanti local DNS akan memberikan IP dari klien, lalu klien baru mengakses facebook.com. Tapi berbeda dengan autoteris ya teman-teman. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman konsepnya. Jadi konsep dari autorec DNS itu klien akan menanyakan IP dari Google teman-teman ke local DNS, tetapi local DNS itu tidak usah menanyakan ke google.com teman-teman. Jadi local DNS itu sudah menyimpan atau nanti kita akan konfigurasi agar local DNS itu sudah menyimpan IP atau nama domain dari facebook.com. Di sini klien akan meminta local DNS nanti, local DNS akan memberikan IP yaitu 157.240.208.35. Baru nanti klien dapat langsung mengakses facebook.com. Nah, cara agar lebih memudahkan kita teman-teman, jadi nanti kita akan mengakses facebook.com dan mempersingkat waktu kita ketika ingin mengakses facebook.com. Nah, di sini untuk video yang kedua kita akan mengklon Debian untuk web server ya, teman-teman. Nah, jadi pada DNS authoritative ini nanti klien itu akan bertanya ke local DNS, teman-teman. Nah, jadi di sini kita membutuhkan dua server. Nah, nanti satu dijadikan sebagai local DNS. Nah, yang satunya lagi nanti dijadikan sebagai web server. Nantinya klien akan bertanya dulu ke 6 domain atau IP-nya itu ke local DNS. Baru nanti dapat terhubung dengan mengakses web server ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan topologi yang ini ya teman-teman. Nah, jadi nantinya itu di sini kan terdapat dua ya teman-teman, dua server. Jadi nanti di sini kita akan mengklon server Debian ini dijadikan sebagai web server. Nanti server 1 Debian ini dijadikan sebagai local DNS teman-teman. Nah, di sini untuk mengklon itu kita akan jadikan web server. Nantinya kalian ketika ingin mengakses web server itu sudah memiliki address atau domainnya itu pada local DNS teman-teman. Dan di sini kita langsung saja mengklonnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi server 1 Debian ini saya sudah power off. Nah, kita akan mengklonnya. Jadi kalian bisa klik kanan, kita pilih clone. Terus kita akan memberi namanya yaitu web server ya teman-teman. Terus kita bisa next. Kita akan full clone ya teman-teman. Kita finish. Kita tunggu prosesnya. Nah, oke teman-teman, jadi ini web servernya sudah di clone ya teman-teman. Kita akan terlebih dahulu ke setting. Kita pilih sistem. Nah, untuk hard disk ini kita akan yang pertama ya teman-teman, jadi kita pilih tanda panah yang ke atas untuk hard disknya. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa kita bisa start. Nah, di sini kita akan coba lihat IP-nya berapa.
Nah, di sini IP-nya itu masih 10.10.10.2. Ini adalah IP milik server Debian ya, teman-teman. Dan di sini kita akan coba untuk mengubahnya ya, teman-teman. Kita bisa melakukan perintah dengan nano, flash etc, flash network, flash terbatas ya, teman-teman. Kita ubah belakang IP-nya itu menjadi 4. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa Ctrl X, lalu Y, Enter. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah yaitu systemctl restart networking ya, teman-teman. Nah, kita enter. Nah, di sini kita bisa IPA lagi. Nah, di sini sudah berubah ya, teman-teman. Setelah itu, di sini kita akan coba untuk ping Google ya, teman-teman. Nah, aku teman di sini sudah bisa. Di sini kita akan coba untuk mengubah hostname-nya ya, teman-teman. Kita bisa nano flash etc flash hostname. Nah, di sini kita akan ubah menjadi server 3 Debian ya, teman-teman. Lalu di sini kita akan coba ubah untuk hostnya ini. Di sini kita akan ubah yaitu IP-nya. Kita masukkan dulu server 3 Debian zara.com ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa Ctrl X lalu Y Enter. Nah, di sini kita akan coba ping server 3 Debian Zara. Oke, teman-teman, ini sudah bisa ya. Selanjutnya untuk video yang ketiga, di sini kita akan konfigurasi zone file ya, teman-teman. Nah, jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa nanti server 1 itu akan dijadikan sebagai lokal DNS. Dan di sini saya sudah mengklon, jadi saya memiliki server 1 lagi sebagai web server, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasinya pada server 1, yaitu konfigurasi zone file ya, teman-teman. Untuk konfigurasi DNS yaitu konfigurasi zone file, teman-teman di sini kita bisa apt install bin 9 ya, teman-teman. Nah, di sini berhasil karena saya sudah menginstalnya. Nah, jadi untuk konfigurasinya kita akan konfigurasi di sini. Kita bisa masukkan cd flash etc flash bin lalu kita enter. Kita bisa ls ya, teman-teman. Nah, di sini itu terdapat beberapa direktori ya, teman-teman, yaitu merupakan default dari etc bin-nya. Nah, di sini kita akan coba yang pertama, di sini kita akan konfigurasi sound file. Di sini untuk konfigurasinya kita dapat nano named.conf ya, teman-teman, .conf lokal. Nah, di sini terdapat pagar seperti ini, kita bisa lihat topologinya. Nah, di sini kita jadikan zone IP-nya itu 3. Dibalik dari belakang, nah di sini itu IP-nya 10.10.10 itu akan lebih sulit, teman-teman. Tetapi jika nantinya misalnya 192, 168, 137, ini kita jadikan zone pada konfigurasi IP, maka dibalik dari belakang. Merupakan default dari IP-nya, teman-teman, dan di sini untuk konfigurasi kalian bisa ketikkan seperti ini. Nah, di sini sudah mengetiknya. Jadi kita bisa Ctrl X. Nah, di sini kita bisa lihat topologinya. Dari sini kita jadikan untuk zone IP-nya itu 3 ya, teman-teman. Dibalik dari belakang, nah di sini IP-nya 10.10.10 itu akan lebih sulit, teman-teman. Tetapi jika nanti misalnya 192.168.137, ini kita akan jadikan zone pada konfigurasi IP dibalik dari belakang. Jadi nantinya 192 dibalik menjadi 137, 168, 192 seperti itu ya, teman-teman. Jadi konfigurasi pada zone file seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut ke video selanjutnya yaitu konfigurasi forwarding file ya, teman-teman. Di sini kita bisa ls terlebih dahulu untuk server Debian satunya. Nah, pada video sebelumnya kita telah mendefinisikan bahwa konfigurasi zone file itu akan diberikan di DB Zara dan DB10. Sedangkan di sini itu belum ada DB10 dan DB Zara. Nah, di sini kita akan konfigurasi forwardingnya ya, teman-teman. Di sini kita bisa cp terlebih dahulu untuk menduplikasi ya, teman-teman. Yang pertama kita bisa cp db lokal ke db yang sebelumnya yang telah kita definisikan yaitu db Zara. Lalu di sini kita bisa enter dan di sini kita dapat konfigurasi dengan perintah nano lalu db Zara. Nah, di sini itu terdapat beberapa konfigurasi ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengubahnya seperti ini. Jadi kalian bisa mengikuti saja seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan Ctrl X,
Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi forwarding filenya. Sangat mudah kan? Oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang kelima, kita akan konfigurasi reverse file. Nah, di sini kita bisa melakukan duplikasi terlebih dahulu ya teman-teman. Dari DB127, perintahnya adalah cp DB127. Kita akan taruh di DB10. Karena pada video sebelumnya kita mendefinisikannya pada DB10. Kita bisa enter. Lalu DB10, nah di sini aku juga udah mengetiknya seperti ini. Nah, kalian bisa tinggal mengikuti saja seperti ini. Kita akan ganti ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasinya seperti ini, kita bisa Ctrl X lalu ya Enter. Nah, jadi teman-teman itu untuk konfigurasi reverse filenya. Nah, di sini untuk konfigurasi selanjutnya itu kita akan verifikasi konfigurasi start server. Nah, di sini kalian akan coba cek untuk konfigurasi yang telah kita buat pada video sebelumnya ya teman-teman. Dengan perintah named check conf ya teman-teman. Nah, di sini outputnya itu tidak ada apa teman-teman. Kosong itu menandakan bahwa semua konfigurasi itu sudah berhasil atau sudah benar. Nah, di sini kita akan langsung coba untuk cek konfigurasi dari forwarding filenya teman-teman. Yaitu cek nama checkzone lalu zara.com ya teman-teman. Seperti ini. Berada di DB Zara, kita bisa enter. Dan di sini terdapat output Oke, untuk menandakan bahwa konfigurasi pada DB Zara itu sudah berhasil. Nah, di sini kita akan coba untuk cek pada IP-nya, yaitu dengan perintah named checkzone 10.10.10 in lalu addr lalu apa pada DB10. Kita enter. Nah, di sini server 3 itu sudah berhasil. Itu sudah menandakan oke. Dan di situ outputnya adalah oke ya teman-teman. Nah di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Ketika dilakukan atau melakukan. Nah di sini untuk video yang terakhir kita akan melakukan pengujian authoritative DNS server pada klien. Nah di sini pada Ubuntu klien kita bisa konfigurasi pada etc resolve terlebih dahulu. Itu kita bisa masukkan perintah nano flash etc flash resolve.conf ya teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini untuk name server IP Google-nya itu kita dapat pagari saja. Lalu di sini kita bisa enter, kita tambahkan name server IP dari Debian ya teman-teman, yaitu 10.10.10.2. Kita bisa Ctrl X, lalu setelah itu untuk pengeceknya kita bisa melakukan perintah dengan dig, lalu nama domain dari server Debian yaitu digzara.com. Nah, di sini sudah terlihat bahwa jawabannya adalah untuk domain zara.com merupakan IP atau nama domain dari IP web server yaitu 10.10.10.4. Nah, teman-teman, lalu di sini yang memberikannya itu lokal DNS atau DNS itu memiliki domain yaitu ns1zara.com yaitu IP-nya 10.10.10.2. Untuk pengujiannya pada kliennya itu sampai sini saja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf apabila ada salah kata.